Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini Senin tanggal 1 November 2020, insya Allah kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita IPS khususnya kelas 9. Namun anakku sekalian, sebelum kita lanjut, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga materi yang kita pelajari pada hari ini bermakna, bermanfaat, dan senantiasa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak akan memimpin doa secara bersama-sama. Mudah-mudahan anakku sekalian bisa mengikuti di tempatnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Alhamdulillah, minggu lalu kita sudah bahas tentang dampak globalisasi, terlebih-lebih pada materi dampak positif globalisasi. Anakku sekalian, mungkin masih ada yang ingat seperti apa dampak positif dari globalisasi. Kita coba lihat tayangannya satu persatu. Dampak positif globalisasi yang pertama itu berkembangnya iptek, kemudian kedua meningkatnya efektivitas dan efisiensi, kemudian ketiga perekonomian satu negara semakin meningkat, yang keempat meningkatnya cara hidup bermasyarakat, yang kelima komunikasi semakin cepat dan mudah, yang keenam berkembangnya dunia pariwisata, dan yang ketujuh berkembangnya alat komunikasi. Itu gambaran singkat materi kita pekan yang lalu, sekalian. Nah, khusus hari ini kita akan bahas tentang dampak negatif globalisasi. Jadi insya Allah kita akan bahas, kita akan bicarakan bersama seperti apa keburukan atau seperti apa kekurangan dari era globalisasi itu. Nah, di materi ini ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, menyebutkan dampak negatif globalisasi. Kemudian yang kedua, menyebutkan atau menjelaskan contoh dampak negatif globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah dengan selesainya materi kita pada hari ini, mudah-mudahan kita dapat membuat satu kesimpulan yang intinya untuk memahami atau mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Anakku sekalian, baik, kita akan lanjutkan. Kita akan melihat materi yang akan kita bahas yang mewujudkan atau yang terwujudnya nanti tujuan pembelajaran. Yang pertama, dampak negatif globalisasi. Kemudian kedua, contoh dampak negatif globalisasi itu dalam lingkungan masyarakat. Jadi ada dua inti materi yang akan kita bahas pada hari ini. Baik, Bapak akan menjelaskan secara singkat seperti apa gambaran keburukan dari globalisasi itu. Yang pertama, ada yang kita sebut dengan westernisasi. Sebentar kita bahas seperti apa westernisasi. Kemudian kedua, ada namanya demoralisasi. Kemudian ketiga, ada kesenjangan sosial ekonomi. Yang keempat, ada kriminalitas. Yang kelima, ada pencemaran lingkungan. Yang keenam, ada kenakalan remaja. Dan yang ketujuh, individualisme yang tinggi. Seperti inilah gambaran anakku sekalian tentang keburukan dari globalisasi. Baik, kita akan coba melihat satu persatu. Westernisasi itu adalah suatu perbuatan seseorang yang dimulai dari kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas yang istilahnya kebarat-baratan. Jadi kebiasaan kita selalu meniru gaya, budaya, kebiasaan orang barat. Ada hal yang menarik, ada sisi positifnya ketika kita mencontohi orang barat. Tetapi namun itu ada juga hal negatifnya. Oke, nah kita lihat seperti apa negatifnya mencontohi budaya orang barat. Muncul gaya hidup yang bermewah-mewahan, selalu ingin tampil dengan barang yang mereknya terkenal. Kemudian muncul gaya rambut yang kepirang-pirangan. Mungkin anakku sekalian melihat di sekitar tempat tinggalnya, melihat temannya yang warna rambutnya bukan lagi warna hitam, tapi mungkin ada warna merah-merah, ada warna kebiru-biruan, dan warna lainnya.
Kemudian apalagi contohnya, pergi ke klub malam atau istilahnya pergi dugem, pergi nyanyi di karaoke dan sebagainya. Nah, semua ini adalah contoh yang bisa kita lihat masuk kategori westernisasi. Oke. Kemudian kita coba lihat budaya yang bersifat westernisasi. Ini adalah contoh pakaian yang sesuai dengan budaya orang timur, khususnya di Indonesia. Kemudian setelah mengalami pergaulan, setelah mengalami globalisasi, maka muncul budaya berpakaian yang seperti ini. Yang mungkin anakku sering kita lihat di kampungnya masing-masing atau di tempat tinggal masing-masing. Pakai jilbab, tetapi dengan pakaian yang super ketat. Nah, kemudian lama-lama muncul gaya berpakaian seperti ini. Nah, tentu di sini 3 gambar ini ada perubahan, ada pergeseran budaya khususnya berpakaian dari yang budaya orang timur bergeser ke budaya orang barat. Nah, ini contoh pengaruh dari westernisasi. Kemudian anakku sekalian, kita lanjut yang kedua, ada namanya demoralisasi. Artinya menurunnya akhlak atau menurunnya moral seseorang. Apa contoh? Pembunuhan, pencurian, korupsi, dan pergaulan bebas. Nah, semua ini bisa terjadi karena moral akhlak seseorang itu berkurang, sehingga dia lebih mudah untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Kemudian yang ketiga, anak sekalian, ada kesenjangan ekonomi. Nah, ini bisa dilihat dengan adanya perbedaan yang tajam antara kelompok yang kaya dengan kelompok yang miskin. Itu, jadi ada perbedaan, ada batas yang menyebabkan berpisahnya antara kelompok kaya dan kelompok yang miskin. Kalau kita lihat gambarnya anak sekalian, ini gambar 2 rumah, di mana rumah yang di sebelah adalah rumah mewah, kemudian rumah yang di sebelahnya juga adalah rumah perkampungan kumuh. Ini contoh yang menandakan bahwa ada perbedaan yang sangat tajam antara kelompok si kaya dan sekelompok si miskin. Ini juga satu gambaran perkampungan bagi orang-orang miskin atau orang-orang kumuh. Itu contoh dari kesenjangan ekonomi. Kemudian dampak berikutnya adalah namanya kriminalitas, yaitu perbuatan atau tindakan yang melanggar norma, hukum, agama, dan sosial. Nah, atau kriminalitas itu biasa kalau bahasa sederhananya adalah kejahatan. Seperti apa kejahatan yang sering terjadi di masyarakat? Yang pertama, ada penganiayaan, kemudian pembunuhan, ada KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, ada korupsi, pemakaian obat terlarang, ada mutilasi, pembuangan bayi, penipuan, dan lain-lain. Nah, ini contoh kriminalitas atau kejahatan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, bisa kita lihat itu contohnya, gambarnya. Ini sering terjadi di jalan raya yang sering ramai, atau biasa distilahkan dengan pembegalan atau perampokan. Nah, sering terjadi di kota-kota besar. Kemudian ada pemakaian obat terlarang. Ini khusus obat terlarang aku sekalian, bukan hanya terjadi di kota tetapi sudah merambah ke daerah pedesaan. Kemudian ada kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin seorang suami menyiksa istrinya, atau begitu pula sebaliknya, seorang istri yang menyiksa suaminya. Nah, semua ini masuk dalam kelompok kejahatan atau kriminalitas. Kemudian dampak berikutnya anak sekalian, yaitu pencemaran lingkungan. Masuknya makhluk hidup atau zat energi atau kelompok lain ke dalam lingkungan. Contohnya pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Jadi pencemaran itu adalah terkontaminasinya, terganggunya lingkungan disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya bisa kita lihat dengan gambar, anak sekalian. Ini membuang sampah
sembarang tempat, berarti mengakibatkan pencemaran tanah. Kemudian gambar berikutnya, polusi. Asap kendaraan bermotor itu menyebabkan polusi atau pencemaran udara. Kemudian membuang sampah di sungai berarti pencemaran air. Kemudian contoh kecil, motor kita diganti dengan knalpot yang racing, maka menyebabkan pencemaran suara. Semua ini bisa terjadi anak sekalian di lingkungan kita sendiri masing-masing tanpa kita sadari bahwa kita sedang mengalami yang namanya pencemaran lingkungan. Kemudian anakku sekalian, saya bacakan mungkin seperti inilah gambaran singkat materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita, bisa menambah semangat belajar kita di rumah masing-masing, meskipun kita belajar dari rumah atau istilahnya pembelajaran jarak jauh. Tapi jangan lupa anakku sekalian, tetap patuhi protokol kesehatan, rajin cuci tangan, pakai masker, dan hindari dengan kerumunan orang-orang banyak. Demikian barangkali yang sempat Bapak sampaikan melalui tayangan video ini. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada tayangan video berikutnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.